Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi Prabara Setya dengan NIM 240605119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi routing yang menggunakan algoritma RIP atau Routing Information Protocol. Saya NIM berakhir dengan 9, jadi saya dapatnya algoritma RIP. Nah, sebelum masuk ke simulasinya, saya akan menjelaskan dulu konsep RIP itu apa. Nah, RIP itu protokol routing dinamis, di mana router-router itu bisa saling belajar rute satu sama lain secara otomatis, jadi tanpa perlu disetting manual satu-satu. Nah, cara kerjanya itu setiap router kasih tahu tetangganya kalau dia tuh tahu jalan ke jaringan ini. Nah, tetangganya nyatet info itu. Terus proses ini terjadi setiap 30 detik. Nah, RIP ini juga mencari jalur terbaik berdasarkan hop count. Hop count itu ada berapa jumlah router yang dilewatin. Nah, jadi kalau routernya makin dikit, berarti itu jalurnya makin bagus. Nah, tapi juga hop count ini juga ada batasnya. Itu ada 15 hop aja. Jadi kalau dia lebih dari 15, itu RIP itu udah nggak bisa menyanggupinya, jadi nggak bisa dicapai. Nah, terus di video kali ini saya menggunakan RIP versi kedua karena ini versi lebih modern yang bisa juga ngirim subnet masknya. Jadi bisa lebih akurat dibandingkan yang versi pertama. Nah, kita lanjut ke Cisco pakai tracernya. Sini saya pakai PC di kiri satu, saya zoom dulu, satu, dan di kanan satu. Habis itu terus pakai router yang 1941 ini. Saya pakai topologinya begini. Nah, terus buat menghubunginya dari PC ke router yang sebelahnya itu pakai copper state tuh, ini dari Flash Ethernet. Sini yang gigabit Ethernet 0/0. Terus yang sini juga sama, satu. Nah, udah kan merah berarti dia belum bisa. Nah, kalau dari router antar router saya pakai serial DCE. Tapi sebelum itu harus kita masukin dulu modulnya ke sini. Cara masukinnya dimatiin dulu, kita pakai modul yang HWIC 2T. Jadi direct masuk, misalnya lagi. Udah semua, baru kita sambungin pakai serial DCE. Nah, dari sini 000 ke atas, 00 ke R1. Ini juga yang 000. Terus ini yang 001 ke bawah, yang 000. Nah, terus dari sini ke sini, dari 001 ini router 1, router yang ketiga, R2 ke R3 itu dari 001 ke 000. Terus yang ini router 1 ke router 4. Dari sini, dari yang 001 di sini ke 000. Nah, ini sisanya berarti. Oke. Yang 001, ini 001. Ini topologinya. Nah, terus kita set dulu IP configuration-nya di yang PC yang 0. Di sini terus ke IP configuration. Ini pakai 192.168.1.1. Ya. Terus ininya 2550. Terus default gateway-nya 92.1.2.1. Nah, udah. Terus kita ke yang PC 2.
sekarang kita konfigurasi router 0-nya. Di sini mungkin biar saya juga gak bingung, saya ganti namanya ini. Jadi router 1. Oh, udah ada, bentar. Jadi kita ganti nama dari yang ini biar gak bingung. Router 5, router 3, router 4, 3, 2, 1 kayaknya. Router 1. Ini biar nggak bingung aja sebenarnya. Nah, habis itu kita ke router 1 di CLI nya. Nah, di sini kita kita tulis enable itu buat masuk ke mode adminnya. Habis itu kita konfigur terminal. Ini buat mengkonfigurasi konfigurasi buat konfigurasi routernya. Di situ ketik hostname ini sebenarnya enggak juga apa-apa, biar diganti aja ini R1 gitu, tadi yang kita samain kayak router 1 udah. Nah, jadi gantikan namanya jadi R1. Di situ pertama kita setting interface-nya dulu. Nah, interface pertama tuh interface 3 G0/0. Nah, 0/0 ini G itu giganya tadi yang dari PC 0 ke router 1 ini. Kita interface dulu. Nah, kan kalau gini berarti berhasil. Itu tulis IP address-nya. IP address itu 192.168.1. Nah, terus 255.255.255.0. Nah, berhasil. Habis itu no shutdown. Nah, udah kan no shutdown. Udah. Itu kalau udah exit. Nah, kan berhasil. Nah, sini saya jelasin. Yang tadi kan interface G/0 tuh buat ke PC yang 0. Dikasih IP-nya 192.168.1, subnetnya yang tuh 2555. Nah, ini tuh alamat router 1 di jaringan PC 0. Nah, terus itu no shutdown itu buat nyalain portnya. Jadi defaultnya tuh sebenarnya semuanya port router itu mati. Nah, itu no shutdown tuh buat dinyalain. Terus ketik exit itu buat keluar dari interface yang ini, yang G0/0. Jadi kita keluar dari interface yang PC yang 0 gitu. Udah. Nah, habis itu lanjut lagi. Kita ketik interface buat ke router 2 sama ke router 3. Interface serial 0/0/0. Nah, 0/0/0 ini berarti dia ke yang atas. Sama kayak tadi IP address. Ini pakai 10.0.0.1, terus subnet-nya sama. Nah, terus ini ada clock rate 64.000. Di situ no shutdown sama tadi. No shutdown. Udah, terus exit. Nah, udah. Nah, ini kenapa ada clock rate 64.000? Ini tuh biar dua, misalkan PC 1 dan PC 2 tuh biar kiriman tuh nggak tabrakan, jadi kasih clock rate.
Jadi biar dia tuh ada jedanya, jadi nggak dua-duanya tuh ngirim, jadi biar satu ngirim baru satu yang ngirim. Nah terus 64.000 ini udah karena dari apa yang sering digunakan itu 64.000. Terus karena yang serial ini udah, yang 00 yang ke atas, sekarang yang ke bawah. Interface serial 0 0 IP addressnya 10.0.1.1. Udah. Terus itu sama subnetnya sama 25.25.255.0. Udah. Terus itu clock rate lagi sama clock rate 64.000. Habis itu no shutdown lagi, shutdown, terus exit. Nah udah keluar dari konfigurasi yang ini. Habis itu ini kita kasih tahu router router RIP. Nah router RIP ini kita ngasih tahu router kita pakai RIP. Nah terus kita pakai version 2, kita pakai versi yang kedua, itu network 192.168.1.0. Nah ini kita kasih tahu pakai jaringan yang ini 192 ini. Di sini juga lagi network 10.0.0.0 itu network 10.0.0.1.0. Udah, habis itu no auto summary. Habis itu n tuh buat ngelarin semuanya. Nah no auto summary itu biar subnet mask dikirim apa adanya, jadi nggak dibulatin otomatis. Itu gunanya no auto summary. Terus udah yang router 1 udah di setting, nanti hijau yang di sini. Nanti kita setting yang lainnya. Ini mungkin bisa saya fast forward aja, jadi dicepetin aja biar nggak lama. Nah ini yang udah jadi di di router yang kedua. Lalu kita ke router yang ketiga. Ini juga saya cepetin aja biar nggak lama. Yang router ketiga, kita lanjut ke router keempat. Saya ganti aja deh, ini router 4 ya, router 4, ini router 5. Kita kasih ini berarti sekarang ya.
buat yang router keempat. Jadi bisa terakhir router ke yang kelima. Nah ini buat yang router yang kelima. Nah kalau kita lihat di sini dia udah hijau semua, udah jalan berarti udah kehubung semua, udah bisa buat dipakai. Nah kalau udah, kita buktiin nih show IP di router 1. Nah kita di sini buka, terus ketik di sini nih. Nah kita ketik show IP route. Nah kita lihat aja yang depannya ada huruf R nya. Nah itu berarti rute ini udah dipelajari dari RIP. Nah kalau di sini kan lihat nih RIP 120/1 via 10.0.0.2. Nah ini berarti dia lewat atas ya. Terus ini 10.0.1.2 itu turun lagi, sudah bisa dia milih router 2, hopcon-nya 2. Nah nih 2, hopcon-nya cuma 2, nggak 3, seperti yang kita pengen itu. Terus kita bukti keduanya dari PC. Nah dari PC kita ke command prompt, kita ping ke komputer 2 titik 2. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan dikit. Ternyata ada di sini di PC salah di IP configuration-nya. Ternyata ini saya salah nulis 112.168 titik, terus ini 1.1.1. Nah terus dari bawah berarti 192.168.1.2. Nah terus yang di sini titik 1 dan titik 1 ini. Nah udah, habis itu di sini berarti juga salah. Di sini IP Google versionnya sama 92.168.1.2. Nah bisa besok yang di sini titik 2.1. Nah oke. Nah coba kita coba yang tadi yang di command prompt-nya, coba ping lagi, ping 192.168.2.2. Loh, ternyata masih salah ya. Ntar saya cek lagi, ternyata masih salah. Oke, ternyata ketemu tadi ini saya nulisnya 192.169. Saya typo, harusnya 168. Oke, sekarang harusnya udah bisa. Coba kita ping lagi dari sini, ping 192.169.2. Bismillah.
Nah, ini bisa walaupun yang pertama RTO. Nah, setahu saya ini RTO yang pertama nih karena si RIP itu lagi nyari jalur, tapi karena udah ketemu jadi yang bawahnya dapat ada reply-nya. Nah, jadi ini yang kedua itu berhasil. Terus yang ketiga cobanya kita coba. Ini kita router 2 kita matiin di sini. Kita matiin. Nah, bener nggak nih? Kalau dia mati kan harusnya si RIP ini nyari jalur lain. Walaupun hafal lebih banyak, tapi dia pasti nyari jalur lain. Nah, coba kita cari di lewat sama PC 0 di sini command prompt sini 23. Nah, kan tetap nah dia tetap bisa. Nah, coba kita lihat. Nah, tadi kan TTL 125. Nah, ini TTL 124. Jadi karena hopnya kan kalau lewat tadi ada 2 hop. Nah, kalau lewat bawah ada 3 hop. Jadi dia nurut 1 TTL. Jadi 124. Tadi 125 ke 124. Nah, jadi dia sekarang berarti dia lewat router yang bawah, lewat router 3 sama router 5. Nah, jadi dia otomatis kan, kita matiin ini, dia jadi otomatis ke lewat bawah gini. Nah, tuh. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.